Pemirsa, kita akan memasuki Habar 6 Panambayan. DPRD Banjarmasin menerima rancangan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 yang sebelumnya sudah dibahas melalui Panitia Anggaran Dewan bersama tim Panitia Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya mendapat persetujuan seberatan fraksi dalam rapat paripurna tingkat 2 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 6 Juli 2022. DPRD Banjarmasin menerima rancangan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 yang sebelumnya dibahas melalui Panitia Anggaran Dewan bersama tim Panitia Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin ini pun akhirnya mendapat persetujuan seberatan fraksi dalam rapat paripurna tingkat 2 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 6 Juli 2022. Raperda tersebut ditandatangani PLH Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE, Wan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno Esos, serta Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur dengan disaksikan anggota Dewan serta sejumlah Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. PLH Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE Waitakuni Prima TV usai rapat paripurna memedahkan ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2021 supaya realisasi anggaran ke depannya bisa berjalan baik, maka seberatan SKPD penghasil bisa lebih meningkatkan lagi pendapatannya. Pemerintah kota pun diminta serta memasukkan KUA PPAS pada minggu kedua di bulan Juni 2023 mendatang. Supaya minta SKPD penghasil itu supaya lebih ditingkatkan lagi. Saya ulas lagi tadi bahwa semangat SKPD harus di 2023 itu harus bisa mengembalikan KKD kita bisa tinggi kembali ya. Artinya kalau KKD kita tinggi itu kan bisa untuk dibelanjakan untuk bisa mengakomodir dengan belanja daerah ya. Nah, cuman kalau perbandingan dengan tahun sebelumnya ini silpa kita 351 ya. Nah, sekarang sudah menjadi turun ya. Silpa kita menjadi 198. Artinya serapan anggaran cukup bagus ya. Bagus. Nah, ini akan kami tekan lagi supaya silpa nggak terlalu besar. Tujuannya silpa itu kalau memang tidak bisa difungsikan akibat kegiatan tidak dilaksanakan bisa digunakan kepada yang lain. Kalau silpanya akibat efisiensi tidak ada masalah ya, saya rasa tidak ada masalah. Ini saya rasa mungkin kami di dalam rapat badan anggaran pada KUA PPAS saya sudah menyurati kepala daerah bahwa ketentuan untuk memasukkan KUA PPAS itu minggu kedua di bulan Juli. Saya sudah suratin kepala daerah supaya paling lambat itu minggu kedua di bulan Juli KUA PPAS sudah masuk ke Dewan. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur berharap hubungan antara legislatif dan eksekutif berjalan baik agar pendapatan asli daerah bisa tercapai. Arifin Nur menginginkan PAD yang didapat benar-benar rasional sehingga SKPD penghasil diharapkan mempunyai strategi untuk mencapai hasil yang maksimal. Tadi dengan setujuannya bahwa diterima, memang kita ada beberapa catatan bahwa pertama tadi adalah harus ada selalu hubungan yang baik antara legislatif dan para SKPD, terutama untuk rasionalisasi pendapatan. Nah, kita ingin juga nanti pendapatannya betul-betul rasional sehingga bagi SKPD penghasil tentu ada strategi bagaimana kita jangan sampai nanti menjadi selalu rendah karena dianggap kita masih sedang. Nah, kita ingin supaya potensi kita tinggi. Kemudian juga kalau untuk pembangunan juga harus ada yang selalu terhubung dengan pihak mereka sehingga pendapatan ini akan menjadi bagian yang dirasakan oleh masyarakat. Ketepatan yang mau diperlukan oleh mereka. Ini akan menjadi catatan kami apa-apa yang menjadi catatan pihak Dewan tadi ini kan akan jadi kami sama-sama dengan SKPD membicarakan.
Arifin Nur menambahkan, momentum disahkannya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 adalah bukti kebersamaan antara pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Banjarmasin untuk bisa memajukan Kota Seribu Sungai ini menjadi lebih profesional agar setiap keluhan warga dapat dilakukan perbaikan serta melakukan pemeliharaan sungai supaya kedepannya tidak ada lagi banjir di Banjarmasin.